Welcome back di Andre Mulia Vlog. Kali ini bukan sebenarnya bukan lagi first impression ya, tapi ini sudah kalau dibilang sudah ke arahnya berarti pemakaian lah. Gua dalam kisaran seminggu lebih, tapi sorry belakang berantakan karena masih amburadul, masih belum tak rapi-rapiin. Jadi kemarin datang itu bini gue yang ngambil motor ini gitu loh. Nah pada saat pengambilan dianterin gitu ya, udah datang dan diterima. Kondisinya dari awal yang pertama kali adalah gue lihat yaitu kedatangan dia pertama itu gue seneng banget parah. Ini kenapa ada beginian ya? Seneng banget karena modelnya ternyata yang gue pikir itu kalau dilihat ya kayak bagian ini kayak gambot banget, besar banget, tapi keren gitu loh. Sudah berbeda dari vario-vario yang sebelumnya gitu. Kelihatannya kecil, minimalis gitu kan. Dan ini terlihat seperti kayak lebih kokoh aja gitu loh. Motor ini sudah gua tipis-tipisin modifannya sebenarnya. Tapi di first impression dulu ya. Gua ngeliat motor ini dari segi body itu udah kotak-kotak, ini kotak-kotak parah ya. Udah presisi banget, udah keren banget. Cuman yang jadi permasalahan adalah di motor ini yang istilahnya gua agak sedikit gua takutkan adalah di bagian seperti ini nih. Nah, first impression gua yang pertama adalah yang gua agak suka adalah ini. Agak terlalu ke bawah tapi oke. Cuma kalau lagi bawa bareng gua takut kegosrok gitu ya kan. Kalau udah kegosrok udah habis. Jadinya kayaknya mesti dikasihin apa namanya stiker yang buat untuk transparan lah biar agak aman sedikit. Kayaknya harus ditransparan semua gitu loh. Tapi nanti di lanjutan video ini gitu loh. Nah lanjut, yang gue suka adalah bannya yang gambot gede parah, agak kotor ya karena udah hujan-hujanan belakangan ini. Peleknya besar dan profilnya jadinya lebih padat ya kan. Kalau dilihat sih ini kalau nggak salah dari bannya itu ngasih ukuran harusnya di antara 315 kalau nggak salah harusnya ya, aku juga lupa ingat. Pokoknya ini kan masih tetap ring 14, nggak kayak ADV belakangnya kecil depannya besar ya kan. Nah jadi profil bannya itu peleknya itu jadinya membuat si ban itu lebih padat gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan gua adalah merek ini merek IRC yang gue bilang sudah dari zaman ke zaman ya kan. Setiap kali beli Honda aja pasti ini dia vendornya, nggak ada yang lain ya, nyoba yang lain gitu loh. Pasti IRC gitu loh, yang notabene kita tahu sendiri IRC itu ya dalam tanda kutip rada katos gitu ya, tapi awet gitu loh, awet, gue percaya awet. Selanjutnya kalau dari segi ini semua mesin, kalau secara teknikal mesin sama seperti PCX 160 dengan ADV 160 sudah pasti, cuma bedanya di shockbreaker dia cuma single gitu loh. Nah shockbreaker single ini ya kalau teman-teman sudah lihat yang tempat lain mungkin modifannya sudah rame ya. Jadi modifannya udah ganti shockbreaker KTC lah, ISS lah, Ohlins lah, itu udah keren banget gitu loh. Ini gue belum sampai sana dulu karena mengikuti budgeting dan gue belum tahu mau lari konsepnya kayak gimana. Tapi
intinya sih bakalan konsepnya ke proper, cuman barang-barang yang akan gue beli itu nggak semua harus yang wah juga sih, karena yang murah tuh yang mahal itu belum tentu bikin wah gitu. Ya wahnya karena wow mahal gitu pasti gitu loh, cuman kalau ngikuti konsep dan akhirnya bikin rapi gitu kan, itu yang susah gitu. Awalnya agak gua rentan dalam motor ini adalah kondisi mesin yang ada di bawah ini. Nah, kondisi mesin ini, jadi sekarang itu posisinya si siapa namanya? Posisinya frame itu berada di atas. Kalau teman-teman kelihatan nggak ya? Itu berada di atas. Jadi mesin itu ke bawah. Ini telanjang banget ini. Ini mesin-mesin ini telanjang banget. Jadi agak sedikit rawan kalau misalnya kalau terjadi jeglongan misalnya seperti itu ya, terjadi tabrakan misalnya di bagian bawah ketemu dengan polisi tidur ya, itu kan agak mepet gitu kadang-kadang kan, itu bisa bikin si mesin banyak temen-temen, gua akan tunjukin videonya nanti, itu banyak yang pecah di bagian sini gitu loh, di dalam sini. Itu yang jadi rawan gua itu, karena si siapa namanya Vario ini pakai frame atas, dia itu menggunakan, ada bagian yang menggunakan karet ketemu dengan rangka. Nah ini yang spesialnya ini di sini nih, penahannya menggunakan bagian karet. Banyak teman-teman yang di luar sana ketemu dengan hal yang jedak-jeduk yang parah banget katanya, jeduknya keras, ada berasa keras banget. Nah itu ternyata banyak yang mengakali supaya bagian ini, bagian dalam ini ya, ini di sini. Kalau kalian lihat kameranya sebelah sini ya. Oh ya, ini ada bagian ini. Nah itu mereka ngakali antara pakai ditambahin karet atau dilonggarin gitu. Ini gua belum merasakan jedak-jeduk yang keras karena semua masih ori ya. Jadi masih ori. Jadi nggak merasakan jedak-jeduk yang agak signifikan gitu. Itu sih first impression gua sebenarnya, yang bukan first impression lagi, tapi sudah cukup oke gitu. Kalau di bagian sektor lampu, nah itu juga jadi sangat pertimbangan gua, agak kurang gimana ya, agak kurang terang sih kemarin waktu dalam kondisi kita bilang hujan ya, kurang terang sekali menurut gua, karena banyak teman-teman modifikator itu mereka ganti dengan biled gitu loh, dengan biled ukuran paling 2 inch atau 2,5 inch itu menggantikan si lampu ini gitu, dan akhirnya lebih terang gitu loh. Kalau pakai lampu ini rasanya kayak kurang gitu. Nah itu kemarin gua bawa hujan-hujan dan gua ngerasain agak kurang terang. Nah karena gua ngambilnya ini adalah CBS yang notabene adalah belakangnya tromol dan depannya cakram, yang gua jadi heran nih ya guys, kenapa piringannya agak kecil ya, piringan 220 ini gua nggak tahu mereknya, kayak Brembo Buanda istilahnya ya. Bahannya juga lumayan berat, agak berat sedikit, tapi kemarin ini digunakan di Popo Plus 62 menggunakan pelek Vario 150. Menurut gua sih udah oke gitu loh. Nah kalau dipaskan dengan seperti ini 220 ya, ini gua 220 nih gua pakai. Nah ini kayaknya lebih kecil gitu loh, nih gua lihat ya, noh kelihatan nggak ya. Nah ini kayak kok kecil gitu kan. Kemarin Momo kan kalau nggak salah Momo itu menggunakan piringan yang sama seperti ini juga. Jadi kondisinya kayaknya gue pikir ini piringan yang sama kayak punyanya
punya sama kayak punyanya Scoopy ya, gue pikir gitu dari kemarin. Karena kenapa? Gua ngerasa nih pada saat gua ngerem, karena dia CBS ya, jadi rem kiri, kalau sudah kita rem kiri dia pasti rem kanannya udah jalan gitu kan. Gua ngerasa pada saat ngerem di rem itu kurang rasanya gitu loh, dengan waktu kecepatan tinggi, jadi udah kelihatan kemakan kan. Nah itu kayak kurang dikit gitu, padahal ini ya udah pakai Tokicho loh. Tokicho ini bukan barang merek ecek-ecek gitu loh, single piston yang gue bilang Tokicho ini mahal gitu loh, tapi kok gue ngerasa kayak kurang gitu loh, kurang makan gitu loh, kurang gigit gitu loh. Itu yang jadi waktu gue bawa kemarin, first impressionnya ya gue first impression mulu sih, bukan first impression lagi ya, jadi lebih ke tepatnya ke sudah daily use istilahnya ya. Nah itu aja sih sebenarnya yang agak sedikit mengganggu kemarin. Jadinya kesimpulan gua, kalau mau beberapa kali ini harus ada perombakan modif yang harus pelan-pelan sih, nggak bisa langsung semua gitu kan. Kita harus tahu alurnya dulu baru gua akan modif gitu. Cuman kalau untuk dibawa harian menurut gua ini sangat enak banget. Ini kondisi ya lupa kunci di sebelah sini. Nah ini cara hidupnya ya, seperti kayak PCE, ADV itu sama aja. Jadi kayak ya masih pencet lamain di bagian kunci, ini sebelah kunci, dan ini hidupin. Nah, kalau ini sudah jalan 800, jadinya udah lumayan sih. Karena gue bolak-balik kantor kerja apa segala macem, udah mulai masuk 800. Karena kondisi gue bolak-balik aja itu 44 km, belum sana sininya juga. Oke, lanjut lagi. Nah, part apa yang sudah gue ganti dan gue tambahin gitu kan, mulai udah kelihatan sih dari awal ya. Kalau ini udah sudah kruman, dan gue ganti karena gue pengen arahnya ke proper dan bersih gitu ya. Jadi gua ganti ini, udah pasti udah ganti. Habis itu di bagian karpet gua pakai minian gini, karpet mie, jadi lebih empuk aja. Cuman gua belum lem, jadi kadang-kadang dia sudah sering ngasuk ke depan gini. Ngasuk ke depan, jadi ke depan bulu. Jadi mie-nya tuh nggak cuman itu doang, cuman sampai sini juga ada mie-nya. Tuh. Karpet mie ini jadi sudah lebih sama, di sini juga ada, bagian dalam sini juga ada. Nah ini bagian ini, tapi agak sedikit susah buat untuk bukanya jadinya. Memang kelihatan rapi sih. Jadi posisinya ini tangki ini harus, depan tangki ini harus dikasih yang agak tinggian, jadi bisa lebih ngebukanya lebih gampang. Nah ini sih tempat mimi ginian udah sih. Sama gua udah ganti cover joknya. Ini gua beli di TikTok, waktu itu dipakai di Satria hiu gua di Bubu Ice. Nah ini sudah lumayan, enggak dibilang lama sih enggak ya, dibilang nggak baru juga, tapi jarang kepake aja gitu. Cuman kalau dilihat ini sangatlah licin. Ini licin banget sebenarnya. Cuman kalau kena air dia agak bisa merembes lah. Bukan merembes, apa kayak daun talas lah. Tidak merembes, nggak bikin merembes, jadi lebih enak gitu loh. Untuk jaga sih dalam kap. Jadi jagain sadelnya juga gitu loh. Karena kalau gue naruh di kantor kan kadang-kadang kan di luar gue takut ada kucing atau apa kan, bisa bikin ngerobek si sadelnya, rusak gitu loh. Jadi lebih aman. Nah itu aja, karena selanjutnya kita bakalan ngemodif juga si Vario 160 ini. Dan kalau teman-teman sebenarnya sudah ada satu nama yang bakalan gue kasih di Vario 160 ini, cuman kalau teman-teman ada lagi, gue masih nyari juga nama yang bagus.
Kenapa gue juga suka sama isi-isi nama, kayak itu kayak ngasih nama itu kayak ngasih hati buat si siapa namanya, si motor kita gitu loh, kesayangan kita, karena dia pun kaki kita gitu loh, makanya kenapa gue kasih nama gitu loh. Buat teman-teman yang suka dengan video-video yang gue kerjain sekarang ini tentang motor atau tentang Vario ini, bisa subscribe juga, jangan lupa dikasih like, boleh komen juga supaya membantu perkembangan YouTube gue. Terima kasih guys, dan bye bye.